Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan kajian ilmu pengetahuan untuk mengenal tentang nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri ya. Ya, karena ini dianggap penting gitu ya. Sebagai warga negara kita mempunyai hak untuk dilindungi ya. Gitu. Dilindungi oleh negara maupun dilindungi oleh pihak-pihak yang lain gitu. Karena memang pada dasarnya hak itu untuk ditunaikan ya. Hak juga itu untuk dilindungi. Kalau hak tidak dilindungi maka akan terjadi penzaliman terhadap manusia itu sendiri. Ada Waalaikumsalam. Jadi mengambil hak orang lain. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang memang sudah dimiliki oleh manusia. Dulu pernah kita kaji tentang aborsi ya. Kalau prodi bahasa Inggris minggu lalu tidak ada yang masuk kan? Tidak salah. Ya, dia ada yang masuk ya. Saya tidak tahu apakah tidak tahu informasi atau gimana. Ya. Tapi minggu lalu katanya tidak ada sih. Saya hanya PGSD ya. Ketua tingkatnya harus bertanggung jawab ya. Kalau tidak hadir satu kelas itu berarti ada miskomunikasi. Ada yang salah. Entah saya yang salah atau mahasiswanya. Ya, coba silakan buka di slide selanjutnya, slide di mana ada pernyataan dari Profesor Miriam Budiarjo. Profesor Miriam Budiarjo itu adalah seorang perempuan pakar politik, ya. Dia sudah almarhumah dan memang terkenal banyak bukunya tentang masalah politik gitu ya. Di sini dikatakan bahwa HAM menurut beliau itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran. Jadi, kehadirannya dalam hidup masyarakat. Gitu. Nah, jadi kalau Anda mau ingin menghafal atau memahami konteks pernyataan itu, maknai kata per kata atau kalimat per kalimat. Gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan mengkaji. Jadi jangan hanya sekedar membaca satu paragraf kemudian lewat tanpa kita memahami apa makna dari kalimat yang diucapkan itu. Di sini dikatakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Jadi tidak ada makhluk lain yang memiliki selain manusia. Yang diperoleh dia dapatkan dan dibawa dia bawa bersamaan dengan kelahiran. Jadi pada saat dia dilahirkan melekat di situ hak asasi manusianya. Apa itu yang melekat? Itu adalah nyawa manusia, makanya tidak boleh dibunuh. Apa yang melekat adalah kebutuhan untuk makan, ya. Makanya kebutuhan makan itu harus terpenuhi karena itu adalah hak dasarnya. Kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk merasa aman, ya. Pada saat kita dilahirkan, bayi itu butuh keamanan, kenyamanan. Itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Iya, silakan. Jadi tanpa melihat ras, golongan, ya, jenis kelamin, agama, semuanya mempunyai hak yang sama. Gitu. Dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Jadi setelah kita dilahirkan, lingkungan yang pertama yang kita hadapi adalah lingkungan keluarga. Ya, di situ ada orang tua kita, ada nenek kita, mungkin ada kakek kita kan gitu ya. Di situ kita sudah mulai bersosialisasi. Ya. Orang sudah akan mengenal haknya kita seperti apa gitu. Meskipun pada saat bayi itu kita berkomunikasi dengan lancar, kita berkomunikasi seperti orang dewasa pada umumnya. Tetapi bayi itu mempunyai cara berkomunikasi tersendiri
yang bisa dimengerti oleh orang dewasa. Ya, misalnya dia lapar, dia harus menangis. Menangis itu tandanya bahwa dia butuh sesuatu apa yang dia inginkan, gitu. Ya. Atau dia tersenyum, berarti dia butuh keamanan, kenyamanan, gitu ya. Tanpa dia perlu berkata-kata dengan bahasa orang dewasa, bahasa tubuhnya, body language-nya itu sudah menandakan bahwa dia butuh ini dan ini. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tanpa membedakan ras, golongan, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Karena sifatnya universal. Semua manusia mempunyai itu. Dari ujung barat sampai ujung timur, belahan dunia. Dasar dari semua hak asasi manusia itu adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan. Semua orang. Nah, berarti kalau semua ini berarti tanpa kecuali ya. Gitu. ODGJ namanya, ODGJ, orang gila. Itu mereka masih melekat tidak HAM di sini. HAM-nya mereka. Masih melekat tidak itu? Masih melekat. Mereka butuh makan tidak? Butuh minum? Butuh keamanan? Nah, kemudian mereka tidak boleh dibunuh. Ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Bahkan mereka butuh pendidikan. Dalam artian dididik untuk ya sadar. Ada orang gila ODGJ itu yang masih tahapan belum stadium 4 lagi ya, masih standar ya, baru masuk gila gitu ya. Itu masih bisa tertolong itu. Masih bisa tertolong. Kalau dengan adanya pendekatan humanis manusia ya. Tetapi kalau sudah stadium 4 sudah parah itu susah. Ya, dulu orang gila itu di kerangkeng ya, diikat, dipasung gitu. Itu tidak manusiawi. Jadi melanggar hak asasi manusia. Karena di situ tidak nyaman dia, melanggar hak asasi manusia. Meskipun dia gila, tapi kita tidak punya hak untuk menyiksa mereka. Ya. Karena kenyamanan itu adalah terapi bagi manusia untuk menyembuhkan dirinya dari segala goncangan kehidupan. Ya, dari segala kemelut kehidupannya, dari kerasnya kehidupan ini. Makanya pada saat seseorang bermasalah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita meringankan masalah itu dengan membuat dia nyaman. Jangan menjadi teman bagi teman yang lain, dengarkan curhatnya, kemudian curhat itu yang sifatnya rahasia Anda bongkar lagi ke orang lain, itu menjadi tidak nyaman. Ya. Makanya sebagai teman adalah salah satu untuk memenuhi haknya dia adalah berikan dia kenyamanan, karena dia butuh kenyamanan, keamanan pada waktu dia bermasalah, gitu ya. Begitu juga pada saat dia adalah orang miskin yang susah membeli kebutuhannya, ya, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dia, memenuhi kebutuhan dia agar dia tidak mati kelaparan, gitu. Dasar dari sebuah hak asasi manusia itu adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk sukses, hak untuk mendapatkan atau mengembangkan bakatnya sendiri, tidak boleh dihalang-halangi. Kalau misalnya Anda punya bakat untuk melukis, sudah melukis. Ya, kalau Anda punya bakat menyanyi, sudah. Jangan dihalang-halangi, karena itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau Anda punya bakat menulis, jangan dihalangi, pokoknya tulis saja. Satu hari menulis 1 lembar aja, 2 lembar, 3 lembar, silakan. Ya, karena itu adalah hak Anda, tidak boleh dihalangi. Setiap orang berhak untuk menentukan masa depannya sendiri. Setiap orang berhak untuk menentukan jurusan program studinya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan masuk dalam program studi yang ada, kemudian Anda dibawa tekanan, ataupun ikut-ikutan. Itu berarti Anda tidak memenuhi kebutuhan hak Anda sendiri. Oleh karena itu,
pilihan jurusan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar yang penting sarjana, yang penting. Ya betul. Ya. Kita butuh pertemanan itu penting, kita butuh ijazah itu penting. Tetapi lebih penting adalah bagaimana minat bakat kita itu tersalurkan lewat jurusan yang kita atau program studi yang kita minati. Kalau Anda tidak suka menjadi seorang guru, jangan masuk di PGSD gitu. Ya, kalau Anda tidak suka bahasa Inggris, jangan masuk di program studi bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Masuk yang dimana Anda punya passion, punya bakat, punya minat, punya kesenangan di dalamnya, sehingga apa yang menjadi harapan Anda itu bisa terwujud. Jangan masuk hanya karena murah biayanya, enggak. Ya. Orang kalau hobi, kalau senang, apapun bisa dilakukan, yang penting tersalur hobinya. Kadang-kala orang suka memancing di panas matahari, nggak apa-apa. Panas matahari, yang penting hobinya tersalurkan. Ya, orang pintar mau memancing di tengah hujan deras badai, pokoknya mancing ya, senang, ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diukur oleh materi. Gitu. Oleh karena itu minat dan bakat tidak boleh diukur dengan materi. Karena murah, karena Anda salah memandang bakat Anda sendiri. Gitu ya. Kayaknya ada pertemuan sebelah ya. Kemudian selanjutnya, menurut Profesor Frans Magnus Suseno menekankan ada dua unsur kalau kita berbicara tentang HAM itu sendiri. Ya, ada dua unsur. Unsur yang pertama bahwa ternyata HAM itu sendiri ada sebelum ada negara gitu. Mendahului penetapan negara. Gitu. Sebelum terbentuk negara Indonesia sudah ada sebenarnya HAM melekat pada manusia itu sendiri. Sebelum terbentuk negara kita kan ada komunitas, ada masyarakat yang berkumpul, ya. Entah itu masyarakat adat atau masyarakat apa namanya, ya. Kemudian semakin banyak manusianya, ya dia bentuk mungkin wilayah, semakin banyak lagi membentuk satu negara atau kerajaan itu sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk negara ini terbentuk, tidak. Ada proses yang sangat lama, ya, di mana manusianya harus banyak dulu, ya. Di situ ada pemerintahnya, di situ ada wilayahnya, ada rakyatnya, ya, ada kedaulatannya untuk membentuk satu negara. Jadi unsur negara itu ada berapa? Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, kemudian ada aturan yang berlaku dalam negara atau hukum dasar. Kemudian yang kelima itu adalah adanya pengakuan dari negara lain. Ya. Sebelum terbentuk itu, hak asasi manusia sudah ada dari dulu. Jadi mendahului penetapan dari sebuah negara. Karena hak asasi manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan sejak manusia itu ada. Sejak manusia itu ada. Yang kedua adalah hak itu bersifat universal. Jadi tidak lagi mengenal batas wilayah, mengenal suku, tidak lagi mengenal itu. Intinya manusia. Jadi siapapun, ada manusia beragama Islam, beragama Kristen, suku ini, suku ini,